kalau emang secara resmi menikah gitu mungkin. Kalau itu kan dibilang setting, bukan satu dua orang yang bilang settingan. Tapi intinya yang tahu yang kebenarannya siapa, orang kan di luar sana cuma mencil-cil. Sebaik apapun orang pasti ada aja yang coba-coba mengkorek-korek hal-hal yang di luar itu. Tapi saya bilang apapun itu pandangan orang terhadap saya dan kehidupan pribadi saya bersama keluarga atau orang-orang yang saya kasihi, cintain, itu biarlah menjadi bagian kami, bagian penting dari hidup kami, dan nggak ada settingan. Ya kali kita mempermainkan pernikahan, nggak ada. Kehidupan itu mungkin ini settingan by God, settingan dari Allah, dari Tuhan. Masih komunikasi masih. Siapa? Apa yang membuat itu? Saya sebelumnya kan ketika udah ketemu sama Bunda Rohimah, saya menyadari benar-benar, saya tahu ternyata saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tahu juga ini berat sebenarnya. Lagi-lagi harus dikasih pertanyaan seperti ini, ya aku bilang ini berat. Aku udah bilang sama media berapa kali ini berat. Tapi apapun langkah yang saya ambil, harapan saya itu yang terbaik bagi kami, bagi saya, Mas Kiwil dan Bunda Rohimah. Karena saya mau semua baik-baik. Komunikasi kalau bisa sih jangan. That's why aku mengambil langkah untuk mundur, karena harapan saya besar, harapan saya bahwa semua bisa kembali sedia kala, bisa Mbak Rohimah bisa menerima lagi kembali Mas Kiwil. Ya namanya walaupun gimana pun kan mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun. Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah mereka itu kayak buat saya juga kayak kesedihan juga. Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telepon atau kita diskusi untuk itu, dia sebenarnya awalnya nggak terlalu ya, tapi dia balikin lagi, dibilang saya balikin kamu sama Bunda lah, karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman, udah bahagia, asalkan kalian bahagia dan keputusan ya saya ikut aja lah, saya ikutin aja lah. Dia kan begitu agak ya segitu, tapi ya jujur saya juga sedih, dia juga pastinya sedih. Saya tahu itu nggak mungkin orang yang berpisah itu bahagia, nggak ada kayak gitu. Intinya saya ikhlas. Ya pasti itu nanti next, cuma kita lagi next time pastilah aku ingin semua baik-baik saja. Ada nggak ada hubungan saya lagi dengan Mas Kiwil, tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau, karena walaupun gimana Mas Kiwil lelaki baik, lelaki yang saya kenal, yang pernah saya cintai. Ya saat ini juga kalau bilang sayang, saya nggak akan ada di pernikahan kalau saya dibilang nggak main-main dengan beliau. Tapi dia tahu. Cukup ya. Kita aku bilang kan intinya ini pilihan sih. Kehidupan itu adalah pilihan. Dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa, tapi whatever kemarin kalau dibilang kamu nyesal nggak sih atau apa sih yang buat, saya bilang nggak ada yang saya sesalin, semua saya syukurin dalam hidup saya, baik buruk kejadian, susah senang, kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin. Saya yakin ketika Allah atau Tuhan dikasih saya cobaan tidak melebihi kemampuan saya juga akan diberi kekuatan untuk melewati itu seperti yang udah. Jadi intinya saya mensyukurin semuanya. Kalau saya bilang kenapa Anda pilih mundur, saya punya hati, saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap Bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu loh. Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda, pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya. Ya untuk saat ini sih ya pasti adalah dia bersyukur ya, karena ya mungkin saya juga sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu. Dan karena satu hal, Bunda Rohimah yang sekarang bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi, dan saya menghargai itu. Saya menghargai ya beliau pasti punya alasan juga, karena nggak harus sama terus kan, orang bisa berubah. Banyak hal yang membuat orang bisa berubah, nggak harus kayak dulu sama Maggie bisa kok, sama Eva bisa nggak bisa, mungkin Eva bisa nggak gitu. Nggak ada dalam hidup kita ini yang terjadi itu sia-sia atau kebetulan. Semua pasti ada hikmah di balik ini, semua ada tujuan dari yang di atas. Kayak itu aja sih. Terima kasih ya semua teman-teman, thank you.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.